Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Malahayati. Hari ini kita akan melakukan training sistem jaminan halal di PT East Indian Agency Product. Yang pertama, sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal adalah sistem yang terpadu, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, SDM, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan atau berkelanjutannya proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI. Sistem jaminan halal merupakan bagian dari komitmen dan kebijakan perusahaan. Sistem jaminan halal dilaksanakan secara internal perusahaan, mulai dari level tertinggi hingga level terendah. Sistem jaminan halal masa berlakunya selama 4 tahun. Perubahan dan perkembangan usaha terjadi secara dinamis dan cepat. LPPOM MUI tidak dapat mengawasi setiap saat. Perlu sistem yang dapat menjamin terlaksananya produksi halal. Tujuan utama penerapan sistem jaminan halal adalah menjamin kehalalan produk agar dapat menyempurnakan kewajiban kaum muslimin untuk mengkonsumsi produk halal, sehingga kaum muslimin terpelihara kesucian agama, akal, jiwa, keturunan, dan hartanya. Prinsip yang ditegakkan dalam penerapan sistem jaminan halal, yang pertama jujur, yang kedua mutlak, yang ketiga kepercayaan, dan yang keempat partisipasi seluruh sumber daya manusia. Keuntungan sistem jaminan halal yakni memberi kepastian produk halal, mempermudah jika ada perubahan bahan, menjaga kontinuitas produksi halal, lalu munculnya kerjasama dan keterkaitan antar bagian, dan terbinanya sumber daya manusia yang menangani kehalalan. Kebijakan halal di PT East Indian Agency Product ada 5, yakni menjamin seluruh bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi adalah halal. Yang kedua, menjamin seluruh produk yang dipersyaratkan bersertifikat halal telah disertifikasi oleh LPPOM MUI. Yang ketiga, menjamin pendistribusian produk yang dipersyaratkan bersertifikat halal telah disertifikasi oleh LPPOM MUI. Yang keempat, menjamin fasilitas yang digunakan adalah bersih serta terhindar dari bahan haram dan najis. Lalu melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan secara berkala untuk mempertahankan konsistensi kehalalan produk. Struktur tim manajemen halal unit Sentul dan Jakarta. Untuk struktur halalnya, yang melakukan koordinator audit halal internal adalah Ibu Indriani Anggi dan saya sendiri. Untuk tim purchasing ada Pak Imam, untuk tim produksi ada Pak Solikin, Factory 1, untuk Factory 2 tim produksinya ada Pak Dima, untuk QC dan R&D ada Ibu Fitriani, dan untuk dokumen ada Pak Fajar. Struktur tim manajemen halal untuk unit Tahuna, koordinator audit halal internal oleh Ibu Indriani Anggi. Untuk purchasing yakni Ibu Faren, untuk produksi dan gudang Pak Rando, untuk QC dan R&D Ibu Alika, dan untuk dokumen Pak Rando. Sertifikat status jaminan halal PT East Indian Agency, di sebelah kiri ada Factory 1 dan sebelah kanan Factory 2 dengan kategori sangat baik atau excellent. Sertifikat ketetapan halal PT East Indian Agency Product dapat dilihat pada sebelah kiri, dan juga sertifikat halal PT East Indian Agency Product dapat dilihat sebelah kanan. Semuanya memiliki jangka waktu berlaku selama 4 tahun. 11 kriteria manual sistem jaminan halal. Yang pertama, kebijakan halal. Yang kedua, tim manajemen halal melibatkan semua penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kritis. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi. Yang keempat, bahan. Yang kelima, produk. Yang keenam, fasilitas produksi. Yang ketujuh, prosedur tertulis aktivitas kritis. Yang kedelapan, kemampuan telusur. Yang kesembilan, penanganan produk tidak memenuhi kriteria.
Yang ke-10 audit internal, dan yang ke-11 manajemen review. Pertama, kebijakan halal. Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal tertulis, serta harus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal ini. Yang kedua, tim manajemen halal. Yang pertama, manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal. Yang kedua, tim manajemen halal harus memiliki kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengevaluasi sistem manajemen halal. Yang ketiga, tim manajemen halal harus mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis. Dan yang terakhir, manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan berkelanjutan sistem manajemen halal. Pelatihan dan edukasi. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis termasuk karyawan baru. Pelatihan internal dan pelatihan eksternal harus dilakukan secara terjadwal minimal setahun sekali untuk pelatihan internal atau lebih sering jika diperlukan. Perusahaan mengikuti pelatihan dari LPPOM MUI. Pelaksanaan pelatihan harus mencakup kriteria kelulusan untuk menjamin kompetensi personel. Bukti pelaksanaan pelatihannya harus dipelihara. Bahan. Yang pertama, bahan tidak boleh berasal dan tidak mengandung dari babi atau turunannya. Yang kedua, bahan tidak mengandung dan bukan merupakan khamar minuman beralkohol atau turunan khamar yang dipisahkan secara fisik. Yang ketiga, bahan tidak mengandung dan bukan merupakan dari darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia. Yang keempat, bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk menggunakan babi atau turunannya sebagai salah satu bahannya. Yang kelima, bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong, dan fasilitas produksi. Dan yang terakhir, bahan hewani harus berasal dari bahan halal atau hewan halal. Produk. Merek atau nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti pada gambar di layar tidak boleh menggunakan nama setan karena setan adalah hal yang dibenci oleh Islam. Yang kedua ada karakteristik atau profil sensorik produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Produk pangan eceran atau retail dengan merek yang sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk disertifikasi. Untuk poin 6, fasilitas produksi industri pengolahan. Untuk lini produksi dan peralatan pembantu, yang pertama, tidak boleh digunakan secara bergantian dengan produk non-halal. Lalu, yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi atau turunannya, jika akan digunakan untuk menghasilkan produk halal, maka fasilitas harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan air. Yang terakhir, jika digunakan dengan bersamaan untuk menghasilkan produk yang dispesifikasi dan tidak dispesifikasi, tetapi bahannya tidak berasal dari babi atau turunannya, maka harus dicuci bersih atau dibersihkan sedemikian rupa sehingga menjamin tidak terjadi kontaminasi silang. Lalu penyimpanan material dan produk di gudang atau di gudang sementara, serta pengambilan sampel bahan dan produk harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang haram atau najis. Dan yang terakhir, tempat atau fasilitas pencucian peralatan tidak boleh digunakan bersamaan dengan non-halal. Yang ketujuh, prosedur tertulis aktivitas kritis. Yang A, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis dan harus disosialisasikan ke semua pihak yang terlibat serta bukti implementasinya harus dipelihara. Yang kedua, prosedur tertulis aktivitas kritis
Harus dievaluasi efektivitasnya minimal setahun sekali. Aktivitas kritis mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan atau display, aturan pengunjung, penentuan menu, pemesanan, dan penyembelihan. Kemampuan telusur. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan tertelusur produk dan spesifikasi. Bila perusahaan menerapkan pengkodean bahan, maka perusahaan harus menjamin bahwa dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama dan ketertelusuran informasi bahan di setiap kegiatan kritis. Jika terdapat bahan yang dikemas ulang atau dilabel ulang, maka kesesuaian informasi berupa nama produk, nama produsen, negara produsen, dan logo halal jika diperlukan, yang tercantum dalam label baru dengan label asli dari produsennya harus terjamin. Penanganan produk tidak sesuai kriteria. Yang pertama, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan fasilitas yang tidak memenuhi kriteria. Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Produk yang tidak memenuhi kriteria dan terlanjur dijual harus segera ditarik, dan dokumen penanganan produk yang tidak sesuai kriteria harus dipelihara. Internal audit. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan sistem jaminan halal. Audit internal dilakukan secara terjadwal 6 bulan sekali. Internal audit dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab dan dilaporkan ke LP-POM UI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 bulan sekali. Tindakan koreksi yang diperlukan dan batas waktu harus ditentukan, dan hasil tindakan koreksi harus dipastikan dapat diselesaikan. Dan terakhir, bukti pelaksanaan audit internal harus dipelihara. Kaji ulang manajemen. Manajemen puncak harus melakukan kajian terhadap efektivitas pelaksanaan sistem jaminan halal 1 kali dalam 1 tahun atau lebih sering jika diperlukan. Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas, serta tindak lanjut penyelesaian evaluasi harus menetapkan batas waktu, dan bukti kaji ulang manajemen harus dipelihara. Sekian presentasi saya, Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak Ibu, diperlukan untuk mengisi kehadiran dengan cara komen di kolom komentar, yakni nama lengkap, factory, dan divisi. Selanjutnya, Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan post-test atau latihan soal training halal untuk mengukur seberapa kepemahaman Bapak Ibu dengan nilai minimal 70, dan link post-test akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2023. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan komentar pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.